Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama dari YPP, yang penting podcast dengan saya, Nano, dan hari ini kita akan berbicara langsung dengan Albert Einstein. Halo semua, halo. Siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein, legenda dalam dunia sains? Sebelumnya mohon maaf nih, yang di kepalanya itu apa ya? Oh ini rambut ya. Oh warnanya putih, kan udah tua. Maksa banget, sumpah. Anjir. Ya mau gimana lagi? Budget nggak ada. Nggak tahu di panitia. Ke panitianya aku. Ya aku yang nggak ada budget. Albert kan salah satu dikenal dengan nama Bapak Relativitas. Apa sih yang sebenarnya menginspirasi Om untuk menciptakan teori itu? Kok bisa kepikiran gitu? Saya tuh tipe orang yang suka penasaran atau kepoan bahasa bahasa gaulnya ya. Jadi saya kepo bagaimana sih waktu itu bekerja. Kenapa rasanya waktu itu berbeda saat kita menunggu atau saat kita jalan OTW gitu. Jadi misalkan kita lagi nunggu cewek kita yang katanya mau ke rumah. Pasti rasanya kayak lama gitu kan pacar kita ini sampainya. Nah, tapi kalau posisinya kita yang ke rumahnya, nah itu pasti rasanya kayak cepat gitu. Kayak tiba-tiba kita udah sampai aja depan rumahnya. Nah, jadi maksudku itu ya waktu itu nggak mutlak. Waktu itu bisa berasa berbeda tergantung dari perspektif dan situasinya. Nah, seperti itu. Walah, tapi bener juga sih. Eh, enggak deh Om. Zaman sekarang itu kebalik kayaknya. Soalnya, kalau sekarang ya, untuk zaman sekarang itu, kalau lagi nunggu, pasti scroll TikTok. Nah, jadi nggak bakalan kepikiran lama gitu kan? Ya malahan pasti kaget loh, udah dateng, lihat jam, loh, udah jam segini, ya kan? Jadi kayak ya kebalik, yang awalnya nunggu itu berasa lama, sekarang berasa bentar. Untuk zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan emang gitu, nunggu sampai beberapa jam, beberapa menit, ya soalnya nggak ngapa-ngapain gitu, cuma bengong, duduk di kursi, terus mikir, kapan ini orang sampai? Kalau sekarang enggak, main TikTok, scroll TikTok ya kan? Terus cowoknya datang, ceweknya datang. Jadi cepat untuk sekarang. Tapi ngomong-ngomong tentang TikTok nih Om, kalau misal nih hidup di zaman sekarang, kira-kira bakal main TikTok juga nggak? Kayaknya iya juga sih. Bayangin aja, saya bikin TikTok. Terus nanti konten saya itu konten edukasi. Terus joget-joget ya kan? Joget-joget sambil ngejelasin rumus, teori, atau apa gitu kan? Ya nggak sih? Wih, bisa tuh konten edukasi. Tapi ngapain Om pakai joget-joget segala? Biar FYP Ngapain lah. joget-joget? Zaman sekarang nggak joget, nggak FYP. Ya tapi itu untuk yang cewek, Om kan cowok. Ya ngapain joget-joget? Siapa yang mau lihat Om joget? Tapi kalau ada yang gift, mungkin Om bisa joget tuh ya Nah kan? itu, Nah, nah itu. Bos, bos, bos. Berat habis bos. Joget. oh iya Om, gimana sih rasanya jadi orang pinter masa itu? Kalau dibilang pintar ya, nggak juga sih. Bisa dibilang saya cuma sedikit lebih tahu soal fisika dari kebanyakan orang waktu itu. Ya soalnya kalau ada kumpulan atau acara gitu, aku kalau ngomong sesuatu nih, itu orang-orang pada diem. Kayaknya nggak tahu apa yang aku bahas gitu kan. Jadi kayak ngapain ngumpul gitu, ngapain ngajak gue ngobrol kalau lu nggak tahu apa yang aku bahas. Nah, kayak gitu. Jadi mending gue main biola di rumah. Terus, kalau kita ngomongin tentang pintar dan bodoh, menurutku itu kurang tepat. Simpelnya gini, kenapa kita pintar? Ya soalnya tahu materinya. Kenapa bodoh ya? Karena nggak tahu materinya. Jadi semuanya itu balik ke tahu atau tidak tahunya kita.
ke materinya itu. Kenapa paham? Ya soalnya belajar. Penasaran, cari tahu. Kenapa nggak paham? Ya soalnya belum belajar, nggak minat, jadi males. Iya juga ya Om. Jadi bisa disimpulkan untuk orang bodoh itu sebenarnya orang pintar yang terpelunda, Nah, ya bisa kan? dibilang begitu. Tapi saya setuju dengan kata-kata Om. Kalau nggak ada orang bodoh, adanya orang males. Bener itu. Om juga kalau ditanya tentang yang lain, misalkan biologi, atau pendidikan, PKN gitu kan, sejarah ya gue juga nggak tahu gitu, Om juga nggak tahu. Jadi apa yang kamu suka, jalani. Ketika kita benar-benar tertarik pada sesuatu, kita jadi lebih terdorong untuk mencari tahu lebih banyak. Ibarat tanaman yang tumbuh karena sering disiram. Semakin kita merawat minat kita dengan mempelajarinya, sedikit demi sedikit semakin bertambah juga ilmunya. Nah, bener Catat. banget. Kalau udah suka sama sesuatu, jadi kayak ya kepo maksimal gitu kan. Tahu-tahu, kok tiba-tiba paham aja, padahal cuma penasaran awalnya. Nah, itu bisa tuh itu, bener tuh, bener. Oh iya Om, apa pendapatnya tentang AI atau kecerdasan buatan? Apakah baik apa justru untuk kedepannya itu buruk Om? Ya apa menurut Om? Kecerdasan buatan ya. Menurutku teknologi termasuk AI itu bukan sesuatu yang baik atau buruk. Jadi itu semuanya tergantung pada niat kita. Mau menggunakannya seperti apa. Selain itu, bahaya sebenarnya itu bukan AI yang menjadi terlalu pintar, tapi manusia. Manusia menjadi terlalu tergantung. Dan jika kita lupa cara kreatif atau cara berpikir secara dalam, maka bukan teknologi seperti AI ini yang menghancurkan kita, tapi diri kita sendiri yang membuat kita hancur. Oh, ini berarti sifat ketergantungan ya. Sebenarnya untuk zaman sekarang udah beberapa yang kelihatan Om ketergantungan ini ya. Contohnya pada penggunaan smartphone. Jadi sekarang tuh kalau lihat orang-orang pasti pegang HP terus mau di kampus, di tempat main ya. Itu pasti pegang HP. Ini dari Om ini ada nggak solusi untuk orang-orang yang ketergantungan smartphone atau gadget? Ada nggak solusinya? Nah, benar sekali. Ketergantungan pada teknologi seperti smartphone ini cukup berbahaya ya, karena beresiko menurunkan interaksi antar manusia. Solusinya ya bukan berarti kita harus membuang teknologi, tapi kita harus menggunakannya dengan bijak. Misalnya, tetapkan waktu bebas layar setiap hari. Jadi jangan main HP waktu ngumpul sama keluarga, sama teman. Perbanyaklah interaksinya, perbanyaklah percakapannya. Kalian ngobrolnya itu perbanyak. Nah, intinya itu bisa ngatur waktu lah. Ya, seimbang gitu. Nah, jadi kan teknologi itu fungsinya juga buat membantu kita, bukan mengontrol kita. Nah, betul sekali tuh Om. BTW Om, gue sekarang mau nanya yang random gitu ya. Nggak apa-apa kan? Soalnya aku yakin teman-teman di rumah juga nggak suka kalau kebanyakan yang mikir-mikir gitu. Jadi kita coba topik yang ya agak agak random. Walah, monggo, monggo. Om lebih suka Tobrut. Om lebih suka Tobrut baik apa Tobrut jahat nih Om? Buset, pertanyaan macam apa ini? Tapi kalau bicara soal itu ya, sebagai ilmuwan, hanya bisa bilang, itu semuanya relatif. Tapi kalau boleh jujur, yang penting itu bukan besar atau kecilnya, tapi gaya tariknya, seperti gravitasi. Semakin padat, maka semakin kuat menarik perhatian. Anjay, yang jahat nih berarti Om. Enggak, maksudku yang menarik, yang Lah, menarik. yang menarik yang jahat tak Ya Om? kan relatif. Menarik kan nggak harus jahat. Yang baik juga bisa menarik. Emang ya Om. Kalau boleh tahu ya, contoh menarik itu siapa Om gitu? Bisa nggak kasih orangnya gitu? Dari semua ide yang pernah dipikirin, ada nggak yang nggak berhasil? Pernah nggak kepikiran mau buat sesuatu gitu Om? Kalau itu mah banyak banget. Tapi kalau yang ku ingin buat ya mungkin mesin waktu. Ya, aku pengen buat mesin waktu. Kenapa pengen
bikin mesin waktu? Emang ada yang pengen diubah, Om? Pengen balik ke kemana gitu? Ngapain balik? Apa yang mau diubah? Gitu. Apa, Om? Coba jawab, Om. Ya, pengen ketemu idola aja sih, kayak Galileo atau Newton gitu kan. Jadi intinya banyak yang ingin kudiskusikan lah, anjay. Walah, simpel banget ternyata. Kukira ngapain? Kukira mau ngubah sesuatu gitu. Oh iya, Om. Misal sekarang ada mesin waktu nih. Mau dipakai balik ke masa lalu juga nggak, Om? Kalau yang dulu kan mau balik ketemu idola tuh. Nah, kalau sekarang nih, misalkan Om masih hidup, terus ada mesin waktu, mau balik ke masa lalu juga nggak, Om? Wah, kalau zaman sekarang ada mesin waktu, fix. Gue akan balik ke masa lalu. Titik ya, titik. Ya gimana nggak mau balik? Otak gue dijadiin pajangan anjir di museum. Enak aja. Gue mau balik lah. Enak aja. Oh iya sih, tapi kan itu jadi inspirasi banyak orang, Om. Bagus dong Bagus kalau gitu. gundulmu, inspirasi apanya? Kayak nggak tahu aja. Sepusing apa dulu aku tuh ngitung. Itu kalau otak gue itu bisa ngomong, pasti bilang, stop, gue capek gitu. Stop, gue capek. Jadi gue mau balik ke masa lalu, ketemu sama tuh dokter, bilang, lu ngapain belah otak gua, terus disimpan di toples, nggak izin lagi gitu. Lu keren begitu, lu keren. Kalau dokternya jawab buat ilmu pengetahuan gitu, jadi Tentu kayak ilmu pengetahuan itu untuk menyelesaikan teori, menyelesaikan permasalahan, bukan bikin museum horor dari organ tubuh orang. Yang bener aja lu. Gelut nih kita nih. Ayo, ngapain gue bukan gini anjir. I'm alone, sitting in my room, think about it off the zone. Calling my daddy and mommy, but I got no phone. Since I was a child, got no place to call it home.